الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتح بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا السفين الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين، خصوصا لروح سيد الشيخ الحسن البصري وسيد الشيخ الجولاني البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ الحاج محمد كشف الأنور بن حجي إسماعيل والشيخ زين الدين بن محمد الفطاني وإلى الشيخ حجي محمد حاجي عبد القادر حسن الشيخ عبد القادر الشيخ وإلى روح شيخنا الشيخ حجي مسعراني بن حجي محمد علي والشيخنا حجي حسين قدري وأبي وجري والشيخنا حجي مسرواني عبدان والشيخنا حجي مسمى المولية والشيخنا حجي محمد زيني عبد الغني والشيخنا حجي محمد رملي أحمد الشيخنا حجي نحلا وإلى أرواح جميع مشايخنا أرواح معلمنا أرواح والدينا أمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشهم بالرحمة والمغفرة وينفع من يعيد علينا وعلى أزواجنا وذريتنا من بركة منورهم أسرارهم ومنفعتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوفيق والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النعم وحسن الخاتمة في خدمة وعافية مرض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص وصدق اليقين أن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا في البرزخ في القيامة وأن الله يدخلنا وإياهم برحمة جنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات وعلى كل من وبسنا بالصلاة وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Malam ini ada dua kitab yang kita bacalah, Tauhid lawan Fikih. Tauhid Aqidatun Najin. Adakah sudah sebagian? Aqidatun Najin. Nah, itu fikihnya kita ulangi Sabilal Muhtadin ya. Datuk Lampayat. Jadi kita ulangi cuma dari awal Pak. Nah, sedikit-sedikit lah. Ini kita mulai dari Aqidah An-Najin. Aqidatun Najin, akidah orang yang selamat, akidah orang yang beruntung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bil fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan nama Allah. Ada jauh ulama mengatakan dengan kebesaran Allah. Karena ismu itu bukan nama, tapi ulu mananya uli tinggi, kebesaran. Ada jauh ulama memaknai dengan kebesaran Allah. Allah, ma huwa Allah? Apa itu makna Allah? Siapa Allah? Jawabnya jelas, Allahu Rabbi, Allah Tuhan kita. Makna Allah itu apa? Arti kalimat Allah. Kalau Ar-Rahman kan kasih sayang, Ghaffar, Paha Pengampun. Allah. Nah, ahli tafsir memaknai kalimat Allah. Allah itu maknanya mukhrijul asya minal adam ilal wujud wa minal wujud ilal adam. Mengeluarkan sesuatu dari ada limbah itu ada kedada pulang. Nah, menciptakan, mengeluarkan sesuatu dari kedada kepada ada. Kita balik kedada Allah. Nah, ada karena kedada pulang lah. Nah, itu makna Allah. Itu Ismullahil Azam. Nah, indah sebagian ulama Ismullahil Azam Allah. Dengan kebesaran Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya yang amat pemurah di dalam negeri dunia ini.
Rahman itu, Rahman Rahim itu sebenarnya maknanya sama aja. Cuma bedanya Rahman itu semua makhluk. Allah kasih sayang kepada seluruh makhluk, termasuk orang kafir. Buktinya Tuhan masih sayang, diberi makannya aja lagi. Ya kalau orang kafir itu makan aja, hidup aja, senang aja hidupnya lah. Nah, tapi itu di dunia. Jadi di dunia siapapun makhluk Tuhan dikasihi sidin. Ngarannya Rahman, Ar-Rahman. Nah, adapun Rahim, ini khusus. Rahim ini kasih sayang Allah khusus hanya kepada orang yang beriman aja. Nang kada beriman lepas dari kasih sayang di akhirat. Itu beda antara Ar-Rahmanur, kita kata kasih sayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bedanya kalau Rahman semua makhluk siapa aja, Muslim kalau ada Muslim beriman kandakah dikasihi Tuhan aja, bukti Tuhan kasih diberi makan di sini aja kalau hidupnya. Nah, itu buktinya tuh. Adapun di akhirat tidak lagi kasih sayang Tuhan kepada orang kafir, hanya khusus kepada orang yang beriman. Lagi amat pengasih akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Nah, akhirat itu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini panjang kena masalahnya. Bismillah dikupasidin lah. Berapa hurufnya, apa manfaatnya, apa fadilatnya, luas itu. Kita teruskan. Alhamdulillahil mumparidi bil i'dami wal ijadi wal ijad al munazzahi an syawaibin naqsi wal addad. Nah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, kenapa jadi maknanya segala puji kita manilah? Alhamdulillah, segala puji. Segala itu kan kalimatnya jamak. Ya Allah, arti segala itu lebih satu ya Allah. Berarti puji itu lebih satu lah. Karena ada pada kanserin puji ada 4 kena. Nah, makanya kita mani segala puji. Pada sebutin aja tah 4 kan. Lillahi, milik Allah. Segala puji itu hanya milik Allah. Kita memuji kita, situ bagus banajar, tetap Allah ampunnya nang membaguskan tuh Allah, ya Allah. Jadi hakikatnya zahirnya aja memuji sidin, tapi memuji Allah nang membaguskan. Nah, cukena teh. Hamdu qadim li qadim, hamdu hadisil qadim, 4 macam. Al-Mumparidi, kita mani dulu lah per kalimat dulu lah. Kalau hendak makna jadi al-mumparidi. Nah, nang manda jar nang makna menunggal itu. Mumparidi maknanya menunggal sorongan bil i'dam, dengan meniadakan i'dam, wal ijad, dan mengadakan sidin, seorang sidin nang mengadakan sidin juga nang meniadakan. Nah, itu menunggal ngarannya. Al-munazzahi, yang maha suci, an syawaibin naqsi, daripada segala macam campuran kekurangan, wal adad, dan lawan-lawan. Maha suci daripada segala lawan, mustahil maksudnya. Tuhan baqa mustahil pana, Tuhan mukhalifatul hawadis, mustahil bersamaan. Nyalah Tuhan wahdaniyat, mustahil berbilang. Tuhan qudrat, mustahil lemah. Itu artinya maha suci. Nah, kita segala puji bagi Allah yang tunggal ia dengan meniadakan mungkin. Mungkin itu ya alam nih. Mungkin itu ya kita nih, mungkin alam semesta disebut mungkin atau mumkinat. Dan dengan mengadakan dia, mengadakan alam. Lagi yang maha suci ia Allah dari segala yang bercampur kekurangan. Napa jenang ada kurang-kurang, Tuhan maha suci. Kededa lawan Tuhan kekurangan itu. Lawan Tuhan kededa kekurangannya. Nah, Tuhan tu kamalar rabban, sempurna segala-galanya. Nang kurang tu kita. Dan segala lawan, lawan deh. Ya nang lawan sifat 20 tah. Ya Allah, kudrat lawannya lemah, iradat lawannya terpaksa, ilmu lawannya jahil. Tuhan kedela lawan-lawan itu, lawannya yakni tiada datang segala lawan sifat kamalatnya. Nah,
Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu, aku naik saksi, kita bermanailah aku naik saksi, bersaksi, mengiktikadkan. Mana ashhadu tu a'taqidu, aku beriktikad, bukan saksi aja, mengiktikadkan di hati. An bahwa la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Banyak kayak Tuhan dipadakan orang, tapi kada bujur. Nang bujur hanya satu, illallah, melainkan Allah. Wahdahu, yang esa, wahdah, esa, satu. Esa, tunggal, ya juga. La syarika lahu, tidak ada syarikat, tidak ada kawan, tidak ada pembantu. Tidak ada pembantu. Al-Qadim, Qadim. Qadim itu apa? Kidam, ya. Permulaan yang apa? Tidak ada permulaannya, gitu. Yang ada tidak ada permulaannya. Al-Mukhalifu, yang menyalahi. Nah, mukhalafatuhnya Qadim tadi ya, Kidam kan. Mukhalifu, yang menyalahi. Ya, mukhalafatuhul ta'ala lil hawadis. Menyalahi lima adahu, bagi yang lainnya. Siapa yang lainnya? Minal kainat, daripada alam semesta. Tuhan belain, Tuhan segala, pokoknya dalam segala segi kada sama habis saya. Kalau makhluk di atas, Tuhan kada di atas, Tuhan kada bertempat, Tuhan kada bekong, Tuhan kada bebuku, Tuhan. Pokoknya bakaya apa, kada kaya apa, macam apa, kada apa cuma kayak itu. Mana kayak apa? Ya kayak itu tuh bang. Ngan situ aja stop, jangan dihalus lagi karena bahaya mun dihalusi. Ya setan kalau sidin ini. Nah, itu lah. Pokoknya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu habis. Jangan diteruskan lagi sudah. Allah Maha beda dari segala makhluk, habis. Kayak itu. Kada di atas, kada di bawah, kada di muka, kada di belakang, kada bertempat, tapi ada. Kayak apa? Kayak apa? Macam apa? Kada macam apa? Kada macam apa? Mbak kayak apa? Kayak itu tuh, Bang. Nah, mbak kayak apa? Kayak itu tuh, Bang. Nah, hendak melihat Tuhan karena di lah an-nazar ila wajhil karim, di mana dalam surga. Nah, di dunia ini kada ada nang melihat, tidak ada yang bisa melihat kecuali satu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa aja nak melihat sudah kawa. Nah, terusakan al-baqi yang baqi ya, baqo lah, kekal bahasa kita. Baqi, tidak ada habisnya, kada ada binasa, baqo, kekal. Wahalikun kullu ma'adahu minal makhluqat, dan binasa kullu ma'adahu, yang lainnya minal makhluqat, makhluk semua binasa. Panak kita nih ya lah, karena hampir sampai umur mati, alam semesta hancur ya Allah. Nah, satu saat hancur semuanya, semua alam hancur, semuanya makhluk mati. Nah, tinggal satu yang hidup, juru Tuhan. Manil mulkul yaum, sinjunan jawab lillahil wahidil qahhar. Dan naik saksi aku bahwasanya tidak Tuhan yang sama dengan sebenarnya melainkan Allah, padahal ia tiada yang sekutu baginya, lagi yang qadim, lagi bersalahan bagi segala yang lain daripada segala kainat, lagi yang kekal ia dan panah tiap-tiap barang yang lain daripada sekalian makhluk. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu adakah sayyidananya? Kada dajar. Kenapa dibuati sayyidana? Ini disuruh. Kita disuruh sebelum menyebut nama Nabi itu sayyiduna. Jangan Muhammad tidak lah. Allah salli sayyidina itu. Kenapa? Beradab. Hubungannya kada banu jar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad aja. Kada bahasa sayyidinaan. Itu orang kada beradab. Maka jar Nabi dalam hadis, qulu Allahumma shalli ala kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat lawan pian. Jar Nabi, qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kada ada sayyidina, kada padibati sayyidina. Hubungannya dijawab oleh ulama. Sulukul adab khairun min imtisalil awamir. Beradab itu lebih utama daripada menunjung perintah. Menjunjung perintah kada buat sayyidina, tapi kalau beradab sayyidina, junjungan kami. Mana dalilnya? Dalilnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq disuruh Nabi maju, maulah sidin. Hari Senin waktu Rasulullah wafat itu, sudah jam-jam 10-an lah. Waktu subuh sembahyang, Sayyidina Abu Bakar suruh Nabi
maju. Maukah Sayyidina Abu Bakar? Perintah Nabi maju. Maulah Sidin. Maulah. Kada mau kalau. Nah, kenapa jadi kada mau? Maka perintah. Adab, badab. Kada pantas jadi Sayyidina Abu Bakar. Aku anak Abu Quhafah, Abu Quhafah. Jadi imam di hadapan Rasulullah, kada pantasan, kada mau. Ini dalil. Nah, itu dalil apa tadi? Kita bersayyidina lah. Nah, ini bagus. Sebelum kita menyebut nama Nabi, kalau diutamakan sayyidina. Sini asyhadu anna sayyidana. Junjungan kami. Malah kalau orang sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana wa qurrati a'yunina, itu banyaklah. Nah, itu memuji Nabi kita. Abduhu wa rasuluh. Abduhu hamdanya wa rasuluhu dan rasulnya. As-sadiqul amin. As-sadiq yang benar. Al-amin yang dipercaya. Al-muballigh. Nah, Nabi itu sendiri muballigh, menyampaikan kulla apapun, apa aja, ma umira yang diperintah, bitablighihi dengan tabligh, menyampaikannya. Dari siapa? Mir rabbil alamin, dari Tuhan sekalian alam. Naik saksi aku bahwasanya Nabi Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya yang benar, ia lagi yang kepercayaan, lagi yang menyampaikan tiap-tiap barang yang disuruh dengan menyampaikan akan dia daripada Tuhan yang memiliki sekalian alam. Kemudian bismillah, alhamdulillah, syahadatain, solawat ulang. Ini anunya nih, susunannya. Wa usallimu, aku bersolawat dan aku mengucap salam ala asyrafil mursalin, atas semulia-mulia Rasul. Sayyidina, aku mau ketujuan baca sayyiduna lah, sayyidu, no, itu apa? Ropa itu tinggi artinya lah. Sama Muhammad Rasulullah, laut Muhammad Rasulillah, kesanya men Rasulullah artinya. No, ropa domah tu ropa tu artinya tinggi. Walaupun bujur aja menahunya badal aja. Rasuli Muhammad Rasulillah, tapi anunya Rasulullah mun kawa ya Allah Rasulullah boleh itu. Boleh Rasulullah, huwa Rasulullah. Nah, khabar supaya tinggi. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad. Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Syafi'ul muznibin, yang memberikan syafaat bagi orang-orang yang berdosa. Nah, ini memang syafaat Nabi itu khusus untuk orang yang berdosa. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku tuh aku khususkan orang yang banyak berdosa-dosa. Nah, kita mengharaplah syafaat Nabi ya Allah. Amin. Aku mengucap salawat dan aku mengucap salam atas yang terlebih mulia dari segala Rasul, itu penghulu kita Nabi Muhammad SAW, yang mensyafaat, memberi syafaat ya bagi sekalian, bagi segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Syafi'una, pemberi syafaat pada hari kiamat. Wa ba'du, habis sudah. Jadi alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, syahadat, salawat. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka lagi akan berkata oleh hamba yang fakir ilallah. Kita ini semua kan fakir, ya, fakir ilallah ya. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghani. Nang sugih Tuhan aja, kita fakir semua. Fakir itu maksudnya bahajat, bakahandak. Ilallah. Siapa ngaran sidin? Zainul Abidin bin Muhammad Al-Patani. Patani itu ada satu di mana di Thailand kan, Patani. Nah, Bahari Datuk Lampain pernah singgah situ kan. Suku Thai Al-Patani. Nah, Syekh Zainul Abidin. Ghafarallahu, mudah-mudahan Allah mengampuni wali walidaya ali bagiku, wali walidaya dan bagi sekalian, bagi ibu bapakku, wal muslimin. Ujar Syekh Zainul Abidin kan sidinlah, telah meminta akan daku oleh setengah saudaraku. Aku ni ada bisi kawan, ujar kawan anu pang tulis. Nah itu. Aslahallahu li wa lahumul hal wasyan. Mudah-mudahan membaguskan Allah bagiku dan bagi mereka kawan-kawan tadi akan hal dan keadaan. Telah membaiki oleh Allah Ta'ala bagiku dan bagi mereka hal dan akan bahwa aku surat
Jadi kawan tadi minta tulisakan, ulahakan kitab. Bagi mereka itu sesuatu kitab yang menyatakan ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Usuluddin itu usul agama, ya tauhid. Dalam hadis awwaluddin ma'rifatullah. Usul agama disebut usul karena ini permulaan. Fikih terdiri sedikit, tauhid dulu. Fikih aja kan dapat tauhid salah. Nah, jadi ini usul pemulaan maksudnya. Ulahakan pangjar. Padahal aku terjemahkan daripada muqaddimah Syekh Imam Sanusi. Nah, ini ada Syekh ulama besar ahli tauhid, ngadasin Syekh Sanusi lah. Itu nang di bawah pada Abi Mansur Al-Maturidi, Abul Hasan Al-Asy'ari. Kan imam kita dalam tauhid Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, di bawah itu Syekh Imam Sanusi. Ada sidin ngarannya Ummul Barahin, kitab itu dipelajari di Darussalam, di mana nata Ummul Barahin itulah. Nah, sini ulahkan terjemahannya aja. Serta aku tambahkan atasnya daripada beberapa kalam, sarah ngarannya, sarah dan hasyiah, supaya nyata maksud daripada kalam Syekh itu tadi. Dan jika tiada aku ahli pada yang bagi yang demikian itu, sekalipun pada aku ini kada ahlinya juga pang sidin pada aku ini kada ahlinya, cuma kawan mana yang menyuruh minta na aja nah lah sidin pada kada ahli, ngomong pada ahli ya Allah. Jadi kawan nyuruh tentu, tetapi itimatku, nah aku berpegang kepada Taufik Karimul Wahhab. Karimul Wahhab, Allah yang Karim, Maha Mulia, Al-Wahhab yang Maha pemberi bagi jalan yang shawab. Wa ma taufiqi illa billahil aliyyil azim, dan tiada beroleh taufik aku melainkan dengan Allah yang ali lagi azim. Nah, wa ma taufiqi, nah pengarang arti taufik itu aja. Kita lencaklah taufik hidayah adalah taufik dan hidayah. Taufik itu apa artinya? Hidayah itu apa artinya? Sebenarnya kalau susunannya hidayah dulu hanya taufik. Hidayah itu tahu. Taufik itu ujar ulama khalqu qudrati ta'at bil abdi. Allah mengawakan, menjadikan hamba itu kawa, mau mampu mengerjakan taat, ngarannya taufik. Ya Allahul minta taufik pian, artinya kawa akan ulun nih, mau akan dan kawa akan. Tahu akan pulang dulu, jadi 3, tahu, mau, mampu. Tahu, mau, mampu. Ya ngarannya taufik. Tahu tapi kada mau, mampu tapi kada mau tapi kada mampu. Ya. Hendak aja seorang jelas turun cuma kada kawas orang. Nah itu dua lah, tahu, mau, mampu, itu taufik ngarannya. Namun sudah ketiganya itu mun tahu aman mau aja lon mampu tapi kada tahu bapak ya bapak jadinya. Tahu, mau, mampu, kawem gawe mau tapi kada tahu, salah itu bapak kena lah. Nah jadi hidayah dulu itu. Nah, itu ngarannya taufik. Maka kita disuruh minta kalau taufik hidayah aja lah. Ada doa guru, Allahumma inna, doa guru bangil guru kita, Allahumma inna saqat taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa ikhlasun niyah. Guru bangil sini 6-7 jilid akhir-akhir itu sering baca ya. Allahumma inna saqat taubah wal maghfirah, taufiq hidayah, apa lagi? Allahumma inna saqat taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wa husnal khatimah. Minta taubah wal maghfirah, minta taubat ya Allah, ulun minta taubat, artinya ulun kawa taubat dan pian terima taubat ulun. Al maghfirah ya ampunan. Wa taufiq, ya taufik ini penting, pinta kita. Mungkin Tuhan kada beri taufik biar kaya apa kada kawa. Wal hidayah wal istiqamah. Istiqamah ini nyaman kada nyaman, susah kada susah, uyuh kada uyuh, tetap aja. Itu istiqamah artinya lah. Ngalih istiqamah nih lah. Tuhan kadang bari ngalih, Tuhan bari nyaman bener. Istiqomah.
Terakhir wa husnal khotimah. Nah itu taufik di sini minta kepada Tuhan yang Ali itu sifat Allah, ya Allah Ali maha tinggi, Al-Azim maha besar. Mudah-mudahan dibukakan Allah akan dadaku bagi demikian itu, amin. Karena bahwasanya muqaddimah Syekh Imam Sanusi ini jika adalah kecil jirimnya, bentuknya halus saja. Memang kalau anunya halus benar, kitab itu adalah nang aslinya itu halus saja. Syekh Imam Sanusi ini anunya kitab itu, tapi isinya sangat besar ilmunya, lagi yang mengandung atas sekalian aqaid itu akidah. Nah, akidah lah ya rukun iman toh. Akidah ya rukun iman. Serta dilebih beberapa fawaid, faedah. Dan karena bikin itu adalah ia terlebih elok pada segala yang dita'alib nang dikarang dalam tauhid, termasuk nang paling bagus benar anunya mukaddimahnya ya Syekh Imam Sanusi ini. Terlebih sucinya daripada hampa. Artinya kadang banyak tenang kada kekaruan toh. Dan ta'kid kada terpunta-punta. Ta'kid itu bahasa kita tak terpunta-punta. Istimewa pula orang yang mengarang akan dia itu waliullah. Syekh As-Sanusi ini orangnya waliullah di sini. Lah waliullah ya Allah, orang kekasih Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim orang waliullah, tiada syak lagi. Nah, namanya Muhammad ngaran sidin. Yang Sanusi itu ngaran sidin Muhammad lah. Kada Sanusi bang, Sanusi itu apam kita aja kalah. Kayak Imam Syafi'i itu ngaran sidin bukan Syafi'i bang, ngaran sidin Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Bukhari ngaran Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Itu nang Bukhari, Syafi'i, Hambali, Maliki itu anunya itu apa kita nisbah. Tapi bagus juga mengaran itu kada salah. Itu kena dalam masalah nama-nama tuh lah. Nah, benisbah kepada nama orang yang mulia bagus. Nah. Sidin ngaran sidin Muhammad anak Yusuf, Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani. Al-Hasani, melihat di sini Al-Hasani Sayyid nih, keturunan Sayyidina Hasan. Nah, Hasani Husaini. Nama bangsanya yang dinamakan dia Ummul Barahin. Nah, Ummul Barahin itu ngaran kitabnya Ummul Barahin, induk segala dalil, ibu segala dalil, yang mengandung atas sekalian aqaid, akidah. Telah radhiyallahu anhu akan muallifnya yang dijadikan telah ridha Allah, radhiyallahu mudahan meridai Allah akan muallifnya, pengarangnya, dan dijadikan akan surga itu tempat ketetapannya, amin. Dan mudahan kita mendapat syafaat sidin, amin, mendapat berkah sidin, digolongkan fi zumratihim yaumil qiyamah. Ya Allah, tagolong artinya termasuk golongan sidin. Barang aja di paling ujung kah, tapi terkumpul. Nah, amin. Dan aku namakan terjemahku ini dengan Aqidatun Najin. Jadi sidin mensyarahkan yang dikarang oleh Imam Sanusi itu deh. Lalu dikarang sidin Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin. Makna Aqidatun Najin, itikad orang yang kelepasan, maksudnya orang yang selamat, orang yang lepas daripada sesat dan bid'ah. Lepas daripada sesat dan bid'ah. Ya karena banyak sampai hari kiamat baginya ada kalau kita baca di anu dulu Hidayatus Salikin kah sabda Nabi, satab tariku ummati ala salasin was ala sab'ina firqatan kulluhum finnar illa firqatun wahidah. Umatku kena berpecah-pecah, berbeda-beda pendapat sampai 73 golongan dalam masalah tauhid. 73 golongan. Ya nang Syiah, Mu'tazilah, ya kah? Mujassimah, napa-napa ngarannya. Nang dalam Datuk Lampayan mengarang kitab Tuhfatur Raghibin. Kita sudah baca itulah. 73 itu satu aja nang selamat, 72 pinar.
masuk neraka semua sesat illa firqatun wahidah. Nah, siapa itu? Ujar sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Ujar Nabi, ma ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikut aku dan yang mengikut sahabat-sahabatku. Yang artinya ahlus sunnah itu mengikut Nabi, wal jamaah mengikut jamaah sahabat. Nah, jamaah itu jamaah sahabat, itu nang selamat. Nah, sidin ini ya nih itikat Nabi kayak apa, itikat sahabat-sahabat Nabi kayak apa itu. Nah, ini nanti dikarang sidin. Nang lain 72 satu aja nang selamat. Ya Allah. Nah, hendak lebih baca kitab Tuhfatur Raghibin karangan Datuk Kalampayan. Ada aja dulu kita pernah baca itu Islam. Nah, maka sekarang aku masuk pada yang dimaksud bi'aunil malikil ma'bud, dengan pertolongan Tuhan al-ma'bud maka aku kata, dan dengan Allah juga beroleh taufik. Ya, kata Imam Syekh Sanusi tadi, kita mulai sedikit. Nah, bismillahirrahmanirrahim, memulai aku. Nah, bismillah tadi lah, bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai akan muqaddimahnya dengan bismillah karena mengikut dengan Quran. Ya, Quran pemulaannya Fatihah, pemulaan Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Yang amat mulia, Quran yang amat mulia. Satu, dan karena mengamalkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, apa Jarsidin? Kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Maknanya sama aja, sia-sia. Tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita, yang mempunyai hal, makan, minum, hendak naik, hendak apa, mengerjakan sesuatu apa aja yang tiada dimulai, itu maksud mempunyai cita-cita, punya hal itu nang ada kayak makan kan ada hal, naik, mun begaru aja kada punya hal ngarannya, anak begaru bismillahirrahmanirrahim. Itu biar kada itu kada punya lain-lain masalah. Amrin zibalin itu maksudnya perkara yang ada hal. Itu deh. Anak apa? Anak bodoh, anak guring, anak apa? Memulai sesuatu yang ada hal. Memperkerewet tangan itu ada hal ngarannya tuh. Nah, itu yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka yaitu abtar. Apa mana abtar? Terpotong pihak ekor. Buntut terpotong, kada ada anunya, artinya kada ada berkatnya. Dan suatu riwayat aqta, suatu riwayat ajzam. Apa maknanya? Makna atas tiap-tiap tiga riwayat itu bahwasanya kurang berkat atau kada berberkat. Lalu apa aja nang kada dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka kada ada berberkat. Amun ada juga dikit bana. Nah, yaitu maka yaitu, dan jika tamam pada hissi sekalipun, biar pina lihat pina sempurna aja, kada ada berberkat bagi kita. Nah, yakni pada zahir tiada tamam pada makna, kada sempurna pada makna. Oleh sebab itu kita disuruh dalam memulai sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim berapa hurufnya ya? Bisa kami hitungnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua huruf basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya berapa ya? Bisa kami hitungnya? Ini apa yang terjadi? Ini apa namanya? Covid. Bismillah itu hurufnya tis'ata asyar, 19. Jangan cakap melawan Covid. Covid berapa? 19 ya lah. Nah. Di Quran itu ada ayat alaiha tis'ata asyar, di dalam neraka itu ada 19. Siapa 19 yang dalam neraka? Malaikat Jabaniyah sekalinya. Nah, maka barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim karena hurufnya 19, insya Allah kada diapa-apai oleh malaikat Jabaniyah. Demikian juga orang yang mengamalkan bismillahirrahmanirrahim saban hari
berapa kena insyaallah kada kena covid apa 19 ini 19 hurufnya. Nah, wa adadu khazanatin nar 19. Paman arada ayyujil min zabaniyah, siapa hendak selamat daripada zabaniyah, fala yaqra'il basmalah, amalakan bismillahirrahmanirrahim. Bila banyak lah menuk mengamalkan sunnah. Siapa membaca bismillahirrahmanirrahim hendak guring 21 lah, jangan kurang jangan lebih, pas-pasan aja. Aman daripada syaitan, aman daripada mati takajud, aman daripada sarok harok gorok, sarok harok gorok, sarok maling, harok karam, gorok harok bakar, sarok gorok, harok gorok sarok, harok terbakar, gorok tinggalan, sarok kemalingan. Insyaallah aman daripada mati takajud, aman daripada kebakaran, aman daripada ketinggalaman. Nah itu. Siapa membaca bismillahirrahmanirrahim 41 di telinga orang, nah kelapak tangkap ya kah wani kan nangkap deh jauh kalau bilang nah kelapak tuh berancak ya bubuhan nang anu tuh masruh tuh orang apa kasurupan ya kah bubuhannya kan manur cak apa katanya nang dibacakan ya tah jampi ya pak. Maaf ya kalau orang kesurupan dah. Ruqyah, meruqyah aja. Kalau bisa seorang bacakan bismillahirrahmanirrahim 41, tiupakan telinganya. Insyaallah munnya kada tahang apa terbakar saya itu. Nah, kalau perlu ludahi telinganya ranah ya apa. Nah, dibaca 50 di hadapan orang zalim. Bah, bubuhannya pang di sini nah. Lalu di sini dihadangnya kok, lalu di situ kena kawa kena lalu mesti wahini lalu film hadang sudah bacakan 50 kali insyaallah selamat daripada kezalimannya. Setelah singgah dulu aja minuman dulu, nah dibawanya minum soalnya padahal ini bubuhan. Dibaca 100 kali siang malam, yahsul maqasid, hasil maksud dunia akhirat 100 sehari semalaman. Tujuan untuk apa? Mudahan kebaikan dunia akhirat. Nah. Litaisiril arzak. Nah, untuk mudah urusan rezeki. Tak banyak sedikit nah. Berapa? 300 kali ketika matahari terbit menghadap kiblat. Pas matahari terbit, ada orang badakan hari Ahad, ada kita hari Jumat aja nyaman, karena ada sholawat bang. Itu litaisiril arzak, untuk memudahkan urusan rezeki, insyaallah. Pina sakit, berusaha, pina apa, pina ngalih, utang banyak, bahambur. Ya Allah ya Tuhan, berkat bismillahirrahmanirrahim, menghadap kiblat. Ini adalah mengadakan menghadap matahari, tapi kita menghadap kiblat aja bagus. Menghadap kiblat, baca pas matahari terbit dah bismillahirrahmanirrahim 300, salawat 300, supaya kadang kali salawatnya menghadap aja sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah mudahkan rezeki. Kayak apa tuh Tuhan yang urusan. Kemudian ada lagi ini paling banyak jalbil khair, daf'is syarr, tijarah, iktisab. Nah, lah untuk menarik kebaikan, menolak kejahatan, untuk berdagang, untuk berusaha, untuk memulai gawian, untuk apa? Misalnya bahuma tuntong bertanam, bacakan 7 hari berturut-turut. Atau bolah rumah hanyar, hanya mendiami, bacakan 7 hari berturut-turut. Atau apalagi mulai tambak tambak kalah. Ini barang aja ini tijarah tilpang itu toko hanya tuntong toko memulai berjualan. Bacakan 7 hari. Berapa ada kena? Ini apa lagi? Nang di atas lah, nang berbunyi sarang burung. Lah. Bacakan 786 786 kali. Seharinya
786. 7 hari berturut-turut. Nah, udah ngalih-ngalih kita. Kayak apa aja seorang minta syarat berdagang aja. Ini syarat berdagang lah. Ini umum nih, umum aja bukan dagang aja. Apa aja tadi? Lah, mana? 786 kali. 7 hari berturut-turut. Nah, untuk orang nang ini baladah anak bungul atau lagi idiot atau apa lah. Nah itu ya juga 7 hari berturut-turut, 786 juga sama. Yusrabu lahum kulla yaumin, diminum makan lawan anak cucu ke siapakah supaya otaknya nih cerdas insyaallah. Nah terakhir yang ke-10 kan menulis sudah sebelum tanggal 1 Muharram. Ya kalau awal tahun kalau nulis 300 berapa? 300 360 itu baca ayat kursi lah. 113 nulis bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuntung itu wahamalahu jadian dibawa amanun min kulli syarrin wa makruh. Amanun apa aman? Aman daripada syarri tiap kejahatan makruh yang dibenci insyaallah. Nah itu banyak lagi lah yang ngisi itu 10. Nah ujar Nabi pulang ada barang siapa membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Siapa membaca pagi 3 kali, salat 3 kali, sore 3 kali, lam yadurruhu syai'un. Lam yadurruhu syai'un, tidak memberi mudarat apa aja. Nah itu hadis Nabi lah. Nah itu atau bismillah yang kan situ dulu kita baca. Nah apa anu kah nyambungnya sedikit, sambung sedikit lah. Anu sedikit nyambung semalam. Sebilah sedikit lagi. Karena hanya kita boleh ke bawah. Jadi buku saja ini sedikit kan dibaca sedikit seorang lah. Nah tabarukan kita lawan para ulama ini lah. Nah tanda kita mencintai sidin. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, dan sunat mengubahkan sekalian nama yang tersebut itu. Nang kada bagus malah mengaran lah segalan setan macam-macam mengaran. Nah dan makruh menamai dengan nama yang mengambil sempana jahat apabila dikatakan dia tiada, seperti aplah, beruntung, jangan kawa kena adakah beruntung kada. Nah kada beruntung lalu kada nah maka banyak nah yasar mudah saya pengarannya mudah nyaman. Mana mudah ada kata dia kada mudah aja, kada mudah arti kada mudah ngalih. Nah itu kan kayak itu maksudnya ta. Jangan jar robah tu untung, dan nafi' berkat. Nah berkah jangan jualah bengaran berkat karena mana berkat kada ada berkat jar. Nah orangnya kada ada tabarong, orangnya kada ada jakanya adakah ada ya berkat, alhamdulillah mana ada, kalunya kada ada. Nah ada aja untuk jalan. Nah najih, najih juga lah berkat. Dan najih itu selamat, mananya selamat. Adakah selamat? Kada ada selamat. Kada selamat pada jangan di sini nah. Mubarak jangan juga kan, itu makruh lah. Dan sunat mengubahkan sekalian nama yang tersebut itu. Dan yang lebih sangat lagi makruhnya menamai dengan nama yang dusta. Nama yang dusta yang ada itu situn nas, apa tuh sebaik-baik manusia. Wah ya orang sebaik-baik manusia top, nah, manusia paling top, dusta aja sih. Situl ulama yang paling top, situl Arab, nah situl qada
Itu orang top bahasa kita situs-situs itu. Karena yang bikin itu sejahat dustanya ada pang paling belah gelaran-gelaran. Jangan jadi tidak. Kada ada Jepang kok. Dan lagi haram nah ini haram nih. Tadi bang, itu makruh tadi lah. Adi ini haram, dosa nih. Menamai dengan nama Malikul Muluk. Wah, raja di raja. Dusta benar itu, raja di raja. Tuhan aja nang Malikul Muluk. Haram kada boleh. Malikul Muluk, raja di raja. Karena tiada patut nama itu yang bagi yang lain daripada Allah, betul? Dan lagi haram menamai dengan nama Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Ka'bah kali bisa hamba bang. Wah. Abdul Nar, wah. Hamba neraka. Abdul Ali, janganlah hamba Ali. Mun hendak Abu Ali, Abu jangan Abdu. Kan Abdu itu kan hamba artinya. Nang bisa Abdu itu anu aja apa? Nama Allah aja, Abdullah sama Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik itu aja. Bila lain pada nama Allah kada boleh dimulai dengan Abdu. Abdul Ali dan Abdul Hasan. Nah, kada boleh ya Abdul. Kalau Abul kada apa-apa, Abul Hasan. Itu Sayyidina Ali itu. Sayyidina Ali itu gelar Sayyidina Abul Hasan. Ya, Abul Hasan Ali bin Abi Thalib. Nang atau Muhammad Hasan. Kada boleh Abdul Hasan. Karena memberi waham akan menyekutukan Allah dengan yang lain. Dan lagi persalahan ulama pada menamai dengan Abdun Nabi. Abdun Nabi. Nah ini banyak madahan kada boleh. Kata kebanyakan mereka haram juga dengan ilat yang tersebut itu. Karenanya itu tadi. Jadi menyekutukannya ini. Itulah yang diingatkan Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah. Dan kata setengah ulama harus jika diqasad nisbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu bukan abdun hamba itu kada apa juga kita pelayan Nabi. Nah, itulah yang dikatakan Syekh Ramli dalamnya ya. Demikian lagi haram menamai dengan sahansah. Ya gimana sahansah itu? Ini orang Iran biasanya nih. Ini sah itu banyak di Iran. Sahansah itu bahasa kita raja di raja juga. Qadil Qudot. Qadil Qudot. Qadi segala qadi. Jarullah, jarillah. Tetangga Allah. Wah. Betul rumah Tuhan lah. Rafiqullah. Rafiq itu kawan. Rafiqullah, kawan Allah. Bah, kawan Allah. Orang Abdullah ya Allah lah. Nah, Rafiqullah haram karena kawan barang sebagainya. Kenapa? Karena memberi waham, memberi persangkaan akan yang dihadirkan. Kaya karena Tuhan tuh bertempatnya itu ya Kak. Jiran Allah tadi. Nah, kawan Allah, nah kayaknya gitu. Dan lagi bersalahan ulama pada menamai dengan nama Qadil Qudot dan Hakimul Hukam. Ini orang Arab ini. Kata Imam Az-Zurai, naqal daripada segala sahabat haram yang demikian itu. Dan kata Qadi Abu Thayyib harus saja, dan mana kan boleh aja lah yang tadi Qadil Qudot. Dan hasil perkataan Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah harus dinamai dengan yang demikian. Bikin lagi haram perkataan setengah awam tatkala menanggung sesuatu yang berat. Nih mengangkat ke kawa lalu alhamdulillah Allah aja. Nih Allah nama angkat tekan. Ya, alhamdulillah Allah. Ya, jangan ucap kayak itu sih. Baca bismillah aja ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Dan tiada mengapa seseorang lakop itu bahasa kita julukan, gelar dengan yang baik seperti Zainul Abidin. Nah, itu bagus saja, Zainul Abidin. Zainul Abidin. Ini malah kalau Zainul Abidin Ali Zainul Abidin ini Nuruddin. Nah, bagus saja ngaran. Melainkan barang yang telah diluaskan padanya oleh segala manusia hingga menamai mereka segala mereka yang rendah martabat dengan pulan din. Dan sunat bagi anak dan murid dan sahaya. Anak atau murid atau sahaya apa? Sahaya budak
Jangan menyeru, jangan mengiau iya dengan nama ibu bapaknya. Jangan mengiau abah ngaran sidin, siapa perannya ngaran abah. Dikiau ngaran sidin. Bunukan abah ya Allah, bah, ma, abi, umi. Ini siapa? Ngaran sidin, otoh. Dikiau ngaran sidin jangan, kada boleh. Dan gurunya dan tuannya. Jadi dengan anunya abah, guru apa tuh ibu. Dan sunat di kunyah. Nah, kunyah itu abu bahasa kita lah, abu atau umu. Mereka yang mempunyai kelebihan daripada ulama dan sulaha, laki-laki dan perempuan dengan kunyah yang baik. Dan jika tiada mereka anak sekalinya anak kunyah itu abahnya si anu, atau bahasa kita orang Arab tuh yaitu Abul Hasan lah, abahnya Hasan. Nah, itu lah. Kayak kita juga abahnya anu kalau bagus saja abah siapa? Anak sidin ada. Mun sidin kada bisi anak pang berang nang bagus-bagus kita. Sunat berkunyah dengan nama yang terbesar daripada segala anaknya. Siapa anaknya nang panuhannya? Si anu. Oh, anaknya abahnya anu. Abahnya Ahmad. Nah, abahnya si anu ya. Dan haram kada boleh berkunyah, berbuat abu dengan Abul Qasim, kada boleh. Abul Qasim itu hanya nabi aja. Abul Qasim itu kunyah nabi kita. Ya Abul Qasim. Abul Qasim. Lah, anak sidin ada ngaran Qasim. Anak nabi kan nang penuhannya itu Al Qasim. Qasim Abdullah. Yani sama ada ya nama Muhammad atau tiada, dan sama ada pada masa Nabi atau tiada. Inilah yang ditimatkan Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Tetapi haram itu atas yang mewada'kan kunyah juga, bukan yang menyeru. Dan janganlah diberi kunyah, diberi gelar orang yang fasik dan yang bid'ah dan yang kafir. Harus digalari. Melainkan karena takut akan fitnah atau karena menta'rifkan, memberitahu orang lain, seperti Abu Lahab. Abu Lahab lah. Abu Lahab tuh ada Abu Lahab kan aja. Ada Abu Lahab kan aja. Siapa ya? Ngaran Abu Lahab. Abi Lahab digalari Abi Lahab dan Abi Jahal. Orang kafir dah. Abu Jahal. Abu Jahal itu ngarannya Abdul Hakam. Dan sugiannya bagi seorang jangan berkunyah dengan sendirinya. Kiau kena aku si abahnya anu, jangan kayak gitu. Melainkan jika ada yang masyhur dengan kunyah itu, kecuali dikenal orang, mengkata kayak itu aja. Atau tidak dikenal dengan yang lain. Dan haram melakop itu menggelari orang dengan yang dibencinya. Misalnya a'ma, si buta, si buta. Padahalnya memang buta juga, kada boleh dikiau buta, munnya kada ketujuh lah. Nah, ahwal si juling, ahwal juling mananya. Padahalnya memang juling juga orangnya, tapi kada boleh digelar itu. Dan aurat si timpang, jika ia bersifat dengan demikian sekalipun. Nah, nya kada ketujuh tu, melainkan karena menta'rifkan. Nah, kecuali orang kada tahu, mun kada disambat ngaannya dulu. Ada aja tuh mata purani ada beberapa ikong mun kada disambat anunya itu kada tahu orang anu manajer kalau sudah disambat lah si anu nang itu kah tahu aja no tahu benar orang lawan sidin tak mau disambat gal anu padahal itu aipang lah tapi mun kada disambat tuh orang kada tahu nyampat 5 ikong sama ngaran siapa si itu kah nang anu tuh nah tahu boleh kita nyambat itu. Bukan untuk menghina kada, supaya orang tahu. Melainkan karena mentarifkan. Seperti tiada dikenal, melainkan dengan lakop, dengan gelar itu. Adalah di mata Purani beberapa ekong di kampung anu tu 1, 2, 3 mungkin kada disambat so nang di anu si anu gelarannya nang nah mun disambat itu tahu orang lah. Padahal kada bagus saja pang lah. Kayak timpang atau juling atau apa. Si anu. Nah, ingat situ tah. Kitabus Said wa Zabaih, kitab menyatakan hukum. Insyaallah kita ulangi ke awal aja, kalau ulang lah anu lah. Sabila ini kan nah, sama-sama dari awal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian, ilmu yang manfaat
amal yang salihat berkat Sayyidina Muhammad Sayyidi Sadat وبحق سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا والحمد لله على كل حال نعوذ بك من حال أهل النار اللهم لك الحمد ومنك الفرج ولك المستكى بك المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستعينك اللهم على فساد فينا ونسألك الصلاح أمورنا كله برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا وفيكم